Cuma bercanda bro, kalimat ini sering banget menjadi tameng setelah seseorang melakukan hal konyol di depan kamera. Tapi gimana kalau kalimat itu menjadi kata-kata terakhir sebelum semuanya berubah menjadi mimpi buruk? Hari ini kita bakal ngebahas sisi gelap dari sebuah candaan ya. Hai, gue Andre, yuk kita bahas. Penyelundup beku. Definisi mati konyol level maksimal sih guys. Nah, pada Januari tahun 2000 lalu, para polisi sempat bingung nih ya nyariin supir truk yang hilang barang muatan brokolinya. Nah, 4 hari kemudian, truknya tuh ketemu di pinggir jalan gara-gara kehabisan bensin, tapi supirnya nggak ada batang hidungnya. Tapi, waktu polisi ngecek ke bak pendingin belakang, mereka nemuin pemandangan super absurd di mana ada sepasang kaki manusia nongol di antara tumpukan palet brokoli. Plot twistnya bikin geleng-geleng kepala sih. Si supir ditemukan udah jadi es batu dengan posisi terjungkal, yaitu kepala di bawah, kaki di atas, dan kepalanya beneran nempel beku ke lantai truk. Setelah diselidiki koroner, ternyata dia bukan lagi ngecek kualitas sayur ya, tapi lagi panik mau ngambil simpenan narkoba yang dia umpetin di sela-sela brokolinya. Sialnya, dia kepleset atau kejepit pas posisi nungging, lalu pingsan karena kebentur, dan akhirnya meninggal kedinginan ya teman-teman. Niat mau happy pakai narkoba, malah endingnya jadi frozen food ya. Konyol juga sih ya kalau dipikir-pikir. Rambu stop dan jelly. Di tahun 2011 lalu, dua remaja dari Ohio bernama Seth Stone Rock dan juga Derek Greenlee ceritanya cuma pengen iseng tuh niatnya. Mereka saat itu nggak ada yang sadar kalau bisa berujung fatal banget. Jadi niatnya mereka pengen ngusilin lah orang-orang yang bawa kendaraan tuh di jalanan yang sangat sepi teman-teman. Caranya konyol sih. Mereka ngolesin petroleum jelly, yaitu adalah Vaseline, tebel-tebel ke rambut Anda stop, terus membungkusnya memakai plastik bening. Tujuannya simpel, biar waktu malam, rambu itu tidak memantulkan cahaya lampu mobil sehingga menjadi invisible. Nah, tapi kebetulan hari itu ada dua saudari lansia berumur 80-an bernama Gianna Shah dan juga Mary Splengler yang lagi lewat, dan karena nggak kelihatan tanda stopnya, dia nggak kepikiran harus ngurangin kecepatan. Padahal dari arah yang lain ada mobil tuh yang lagi melaju kencang juga. Dalam sekejap, dua mobil ini langsung saling tabrakan kencang, di mana adik lansia tadi kena dampak yang paling parah ya. Udah umur segitu, kena kecelakaan parah, ya nggak heran kan kalau badannya itu nggak kuat nahan benturan kenceng. Walaupun tim medis juga sudah berusaha datang cepat, tapi nyawa sang adik tidak bisa diselamatin. Sedangkan buat sang kakak sampai dirawat intensif di rumah sakit. Aduh, niatnya prank receh, tapi ujung-ujungnya malah bikin nyawa melayang ya. Pencurian tembaga gardu listrik. Ternyata selain mencuri itu melanggar hukum, mencuri itu juga bisa bikin kalian kehilangan nyawa loh, gak percaya? Jadi di tanggal 3 Juli 2011, ada remaja berusia 16 tahun yang ngelakuin hal nekat demi cuan yang instan. Ceritanya, dia tuh kepikiran untuk nyolong kabel tembaga yang harganya emang lumayan mahal banget. Nah, masalahnya nih, kabel yang dia incar tuh bukan kabel sembarangan, melainkan kabel di gardu listrik tegangan tinggi. Aduh, padahal tanda bahaya kematian tuh udah dipasang di mana-mana loh. Mungkin dia pikir tanda itu cuma hiasan doang untuk nakut-nakutin orang kali ya. Padahal di kabel itu tegangannya tuh cukup untuk nyalain ribuan rumah. Detik dimana tang besi di tangannya tuh nyentuh komponen listrik aktif, wah, dia tewas seketika kena sengatan listrik ribuan volt. Karir kriminalnya yang baru dimulai langsung berakhir sekejap karena nyawa dia pun langsung melayang. Ini jadi pengingat keras untuk kita ya teman-teman. Kalau ada tanda bahaya, itu bukan saran sopan santun, tapi fakta biar nyawa kalian tuh gak melayang sia-sia. Tarik celana dalam. Waktu zaman sekolah kalian tuh pernah denger gak sih ataupun pernah ngelihat gak anak cowok yang suka tarik-tarikan celana dalam? Nah konyolnya ternyata hal ini dilakuin tuh sama Brad Davis yang berusia 33 tahun ke bapak tirinya yang bernama Denver St. Clair yang berusia 58 tahun. Mereka yang lagi mabuk-mabukan bareng berujung narik celana dalam bapak tirinya itu dari belakang, coba teman-teman.
Masalahnya dia tuh nariknya sangat kuat banget tuh sampai-sampai karet pinggangnya ketarik ke atas kepala dan juga melilit lehernya. Di dunia bully, ini namanya adalah atomic wedgie ya. Denver pun nggak bisa nafas tuh, lalu mukanya membiru dan akhirnya tewas di tempat karena kehabisan oksigen. Bayangin deh syoknya polisi pas datang ke TKP dan menemukan jasadnya korban tewas terjerat celana dalamnya sendiri. Gara-gara aksi konyol yang kebablasan ini, Brad ditangkap dan juga akhirnya divonis penjara karena pembunuhan tingkat pertama. Pelajaran mahal ya teman-teman. Emosi sih boleh, tapi jangan pernah jadiin fisik ataupun lelucon berbahaya sebagai pelampiasan karena batas antara bercanda nih dan juga pembunuhan ternyata cuma setipis karet celana dalamnya. Selfie maut di bandara. Beberapa tahun lalu sempat kan tuh semua orang tergila-gila untuk selfie. Nah di Meksiko pada tahun 2017, sayangnya ada kejadian naas yang bikin dua cewek kehilangan nyawanya ya. Jadi gini, dua cewek itu awalnya nonton pacuan kuda di dekat lapangan terbang kecil ya teman-teman. Biar dapat angle selfie yang estetik dan juga tinggi, mereka nekat lah tuh manjat ke atas bak mobil truk yang parkirnya tuh mepet banget sama lintasan lurus. Nah, waktu lagi sibuk nyari gaya, taunya ada pesawat kecil yang mau mendarat, namun mereka nggak ada yang sadar sama sekali karena suara orang di pacuan kudanya itu. Dan akibatnya fatal banget ya, karena berdiri di titik paling tinggi, sayap pesawatnya pun langsung menyambar kepala mereka berdua dengan begitu kencangnya. Mereka tewas seketika di tempat cuma gara-gara satu foto. Kalau dari saran aku sih ya, jangan sampai ngelakuin hal bodoh kayak begini ya. Soalnya jumlah likes ataupun foto bagus tuh nggak akan sebanding sama nyawa kalian kok. Nyawa tuh soalnya nggak ada tombol undunya ya teman-teman. Wilkins Rustin. Bukan cuma di Indonesia aja, ajang ospek kampus bisa berubah maut. Soalnya di New Haven, Amerika pada tahun 1892, ternyata juga ada kasus serupa yang dialami sama mahasiswa bernama Wilkins Rustin tuh teman-teman. Ceritanya dia berhasil masuk sebagai mahasiswa Yale dan lagi ikut ospek tuh atau inisiasi organisasi cowok-cowok gitu. Nah berhubung zaman dulu tuh belum ada aturan jelas, jadi seniornya tuh bisa bebas ngerjain apa aja. Salah satu tesnya adalah mata mereka tuh ditutup rapat, terus disuruh lari kencang di jalan kota. Iya, kalian gak salah dengar teman-teman. Beneran di jalan umum gitu, coba bayangin. Nah, entah memang hari itu adalah hari sial ataupun gimana, ternyata Rustin langsung nabrak kereta kuda yang lagi diam. Tragisnya, tiang kayu runcing dari rangka keretanya tuh sukses menembus ke perutnya itu teman-teman. Aduh, ngilu banget sih. Masalahnya di tahun segitu, walaupun Rustin tuh berhasil buru-buru dibawa ke rumah sakit, tapi nggak ada antibiotik dan juga nggak ada operasi modern juga. Alhasil, dia harus bertahan 5 hari dalam kondisi demam tinggi, nyeri makin parah, dan juga kena infeksi sampai akhirnya berujung meninggal dunia. Penipu Bigfoot. Berawal dari kepengen viral dan juga masuk berita, pria bernama Randy Tenley yang usia itu 44 tahun mendadak punya ide yang aneh tuh dengan kepengen pakai baju Bigfoot di Montana. Nah dengan pedenya dia berdiri lah tuh di tengah jalan tol di sana. Masalahnya pada waktu itu jalanan itu lagi gelap banget dan kalau dilihat dari jauh ya Randy cuma kelihatan kayak bayangan aneh doang sih teman-teman. Nah masalahnya juga nih, waktu mobil pertama lewat aja tuh Randy langsung ketabrak, coba bayangin. Tulangnya patah, badannya hancur, dan di momen itu dia nggak bisa gerak sama sekali. Sedihnya belum sempat ada yang nolong, mobil kedua juga datang dan juga langsung melindas dia begitu saja. Alhasil apa? Dadanya remuk, organ dalamnya hancur, dan nyawanya juga nggak ketolong sama sekali guys. Waktu diselidiki polisi, ternyata nggak ada bekas rem di jalanan tuh. Yang berarti para pengemudi tuh nggak pernah ngeliat Randy sebelum akhirnya ditabrak. Aduh, dari niatnya bercanda dan juga cari sensasi, ujungnya malah meninggal sia-sia begini ya. Jadwal kereta salah. Definisi kurang update yang benar-benar bau maut sih ini. Tadi kan ada yang mau nyolong di gardu listrik ya. Nah sekarang di Skotlandia pada tahun 2001 ada maling yang pengen nyolong kabel tembaga di jalur kereta api. Jadi dia tuh berencana motong kabel pas lagi jeda antar keretanya.
Ya di atas kertas sih rencananya rapi banget ya, tapi eksekusinya zonk total. Waktu dia lagi asik gergaji kabel, tiba-tiba dia tewas kesetrum seketika. Waktu polisi ngecek mayatnya, mereka menemukan jadwal kereta di kantong jaketnya. Nah masalahnya jadwal yang dibawa itu ternyata udah kadaluarsa. Kereta datang 10 menit lebih cepat daripada hitungannya dan listriknya tuh nyamber dia tanpa ampun. Ini mah definisi apes pes banget ya. Hidupnya tuh game over secara konyol cuma gara-gara malas ngecek jadwal terbaru. Insiden dingdong. Siapa sangka sih kalau 6 remaja yang lagi muter-muter komplek di awal tahun 2020 ini malah berujung gak bisa pulang selama-lamanya tuh teman-teman. Kenalan dulu ya sama 6 remaja itu adalah Drake Ruiz, Daniel Hawkins, Jacob Ivascu, Joshua Hawkins, Joshua Ivascu, dan juga Sergio Campuzano. Jadi di tengah muterin komplek pakai mobil, mereka mendadak dapat ide lah tuh buat ngeprank secara jadul ya, dengan nyalain bel rumah orang terus kabur gitu. Nah kebetulan rumah yang mereka iseng itu ya adalah rumahnya si Anurag Chandra. Jadi begitu belnya bunyi dan juga anak-anaknya pada kabur nih, ternyata Chandranya hari itu lagi emosi banget. Dia kemudian langsung naik mobil dan juga ngejar mereka semua ya. Dan yang dikira prank santai doang nih, mendadak berubah tuh menjadi kejar-kejaran ala Fast and Furious gitu teman-teman. Kecepatannya mencapai 160 km per jam. Lalu nyalip-nyalip dan juga zigzag di antara mobil yang parkir di sana. Ngeri banget kan? Dan waktu akhirnya si Chandra berhasil nyalip, dia nabrakin mobilnya tuh dengan kasar biar mobil para bocahnya tuh keluar dari jalur. Tentunya di kecepatan segitu mobil mereka tuh langsung oleng dan menghantam pohon besar juga di sana. 3 remaja yang duduk di belakang yaitu Drake, Daniel dan juga Jacob katanya langsung tewas di TKP dan juga 3 lainnya yaitu duo Joshua dan juga Sergio masih tetap selamat sih meskipun menderita luka yang lumayan parah ya. Sedangkan Chandranya gimana? Dia malah langsung pulang teman-teman ke rumah. Dan kemudian pun juga dijemput polisi serta divonis bersalah atas 3 kasus pembunuhan dengan hukuman penjara seumur hidupnya tanpa pembebasan bersyarat sama sekali. Gila ya, semua ini cuma karena satu prank doang loh. Kecelakaan pembakaran sendiri. Dan terakhir ada kasus senjata makan tuan yang ngelibatin bapak serta anaknya di Ohio. Jadi ceritanya, sang bapak sama anak yaitu Musa dan juga Esa ini kan punya toko sandwich. Nah pas bisnis mereka tuh lagi sepi, mendadak nih malah punya ide untuk membakar tokonya sendiri demi dapat uang asuransi coba. Yang lebih kocaknya lagi, mereka tuh sampai nyewa tukang bakar profesional loh. Ya masalahnya si tukang bakarnya tuh nggak becus kerjanya. Dari 3 kali percobaan pun gagal semua ya ujungnya. Ya kirain mah Musa bakal mikir kalau itu pertanda dari Tuhan untuk nggak ngelanjutin kan. Lah taunya anak bapak ini malah mutusin buat turun tangan sendiri. Terus mereka nyiram bensin ke seluruh toko. Dan waktu lagi nunggu bensinnya tuh nyerap, mereka berdua tuh malah ngerokok di situ. Aduh bodoh banget kan. Ya ujung-ujungnya waktu nyalain korek bukan cuma rokoknya aja yang kebakar, tapi ruangan itu langsung dilahap api besar yang ledakannya sampai bikin tembok pada hancur semua. Selama beberapa minggu sebenarnya setelah dilariin ke rumah sakit, mereka tuh masih tetap bertahan hidup ya. Tapi karena kondisinya tuh parah banget, ya akhirnya mereka berdua dinyatakan meninggal. Makanya hidup yang lurus-lurus aja lah ya. Ngapain sih sampai nipu-nipu segala? Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.